Abdul Daim Al-Kahil adalah seorang peneliti tentang kemukjizatan ilmiah Al-Quran dan Sunnah, yang terkenal dengan teori angka 7-nya. Ia dilahirkan di kota Homs, Syria, pada tahun 1966. Abdul Daim berhasil menemukan 700 fakta angka dalam Al-Quran. Namun, di video ini, kita hanya akan memaparkan 3 contoh metode menderet angka khas Abdul Daim Al-Kahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. 1. Pada basmalah. Angka di atas merupakan angka yang dihasilkan dari penghitungan huruf-huruf setiap kata. Dimulai dari bismi, yang terdiri atas ba, sin, dan mim, yang berjumlah 3, dan seterusnya sampai al-rahim. Angka-angka tersebut kemudian dideretkan dari kanan ke kiri, sehingga membentuk rangkaian bilangan 6643. Setelah mendapat angka 6643 dari penderetan, kemudian angka ini dikaitkan dengan angka 7. Ternyata, bilangan tadi merupakan kelipatan 7, untuk 6643, sama dengan 7 kali 949. Hasil ini bukanlah kebetulan. Kita akan dapati perbandingan ini terulang ribuan kali dalam Al-Quran, pada huruf, kata, ayat, surah, nama-namanya dan huruf-huruf istimewa Al-Quran. 2. Jumlah huruf kata pertama dan terakhir. Kata pertama adalah bismi, berjumlah 3 huruf, dan kata terakhir adalah ar-rohim, yang jumlah hurufnya 6. Bilangan yang mewakili huruf-huruf kata pertama dan terakhir, adalah 6 dan 3. Pada model penderetan ini, maka jadilah 63. Awal basmalah terikat dengan bagian akhirnya, oleh ikatan yang basisnya angka 7, dapat dibuktikan bahwa 63 merupakan kelipatan 7, yaitu 9 kali 7 sama dengan 63. Bilangan 63 ini, menurut Abdul Daim, mencerminkan bilangan dari usia Nabi Muhammad. 3. Contoh pada surah pertama dan surah terakhir. Diketahui, nomor surah terakhir, Anas, adalah 144, dan surat pertama, Al-Fatihah, adalah 1. Jika dideretkan dua angka ini, maka akan kita dapati bilangan baru, yaitu 1441. Angka ini merupakan kelipatan dari angka 7, yaitu 163 kali 7 sama dengan 1141. Jumlah angka ini juga merupakan angka 7, dari penjumlahan 1 tambah 1, tambah 4 tambah 1. Kemudian, adanya angka 7 dan tasbih, dalam Al-Quran. Terdapat 7 surat yang dimulai dengan kata tasbih kepada Allah, yaitu Surat Al-Isra, Al-Hadid, Al-Hasir, As-Saf, Al-Jumu'ah, At-Tagabun, dan Al-Ala. Yang lebih menariknya lagi, penyebutan angka 7, dapat ditemui dalam kisah-kisah Al-Quran, yakni, penyebutan angka 7 pada kisah Nabi Nuh, yang menyeru kaumnya untuk memikirkan 7 lapis langit sebagaimana dalam Quran Surat Nuh ayat 15, kemudian kisah Nabi Yusuf yang menafsirkan mimpi raja yang berbasis angka 7, yang disebut berkali-kali dalam surah Yusuf. Dapat dilacak dalam surat Yusuf ayat 43. Juga mengenai azab dalam kisah kaum Nabi Hud, yang dibinasakan oleh Allah selama 7 hari, terdapat dalam Quran Surat Al-Haqqah, ayat 6-7. Dan penyebutan angka 7 pada kisah Ashabul Kahfi atau penghuni gua, telah diutarakan oleh Allah dalam Surat Al-Kahfi ayat 22. Tentang azab Allah pada hari kiamat, Allah berfirman, tangkaplah ia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, lalu masukkanlah ia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, lalu belitlah ia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Surat Al-Haqqah ayat 30-32. Allah menyebut angka 7 ketika mendeskripsikan kata-katanya. Firman-Nya, jika pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, lalu ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, maka kata-kata Allah tidak akan habis-habisnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Angka 7 dan sedekah. Angka 7 disebut untuk menunjukkan pahala yang diberikan Allah kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalannya. Ini dapat dilacak dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian kata sabain atau 70, sebuah kelipatan 7, juga disebut dalam istighfar Nabi. Allah berfirman, kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka, adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka.
Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Surat At-Taubah ayat 80. Selain terungkap dalam Al-Quran, angka 7 juga bisa ditemukan dalam hadis-hadis Nabi. Di antara hadis-hadis yang menyebut angka 7, yakni 1. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan hal-hal yang merusak, beliau membatasinya pada 7 hal. Beliau bersabda, jauhilah 7 hal yang merusak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Ketika menerangkan orang-orang yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, beliau membatasinya pada 7 golongan. Beliau bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah dengan bayangannya pada saat tiada naungan kecuali dari bayangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Ketika menerangkan kezaliman dan mengambil tanah orang lain tanpa alasan, beliau menjadikan angka 7 sebagai simbol azab pada hari kiamat. Beliau bersabda, orang yang menzalimi orang lain walau hanya beberapa jengkal tanah, akan dikalungkan azab dari 7 bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 4. Nabi Muhammad menerangkan bahwa Allah memerintahkan kita bersujud dengan 7 organ tubuh. Beliau bersabda, aku diperintah untuk bersujud dengan 7 tulang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 5. Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Nabi bersabda, yang artinya, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa huruf-huruf Al-Quran mengikuti sistem kelipatan 7 yang sangat cermat. Awal ayat dalam Al-Quran adalah Bismillahirrohmanirrohim. Terdiri dari 4 kata, Bismi, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rohim. Huruf masing-masingnya adalah Bismi, berjumlah 3 huruf, Allah 4 huruf, Ar-Rahman 6 huruf, dan Ar-Rahim 6 huruf. Kalau digabungkan, menjadi 6643, merupakan perkalian angka 7, 7 dikali 94. Kalau kita lihat lagi, kalimat Allah terdiri dari huruf Alif, Lam, dan Ha. Coba kita cari dan hitung dari keempat kalimat dalam lafaz Bismillahirrohmanirrohim ini, huruf Alif, Lam, dan Ha-nya ada berapa kali. Lalu kita gabungkan dan hitung, akan ditemukan juga perkalian, atau pembagian angka 7. Lafaz Bismi, tidak ada huruf Alif, Lam, dan Ha-nya di sana, maka ditulis 0 atau 0. Lafaz Allah, ada 4 huruf, tercantum huruf Alif, Lam, dan Ha. Ar-Rahman, 2 huruf, yakni Alif, dan Lam saja. Ar-Rahim, 2 huruf juga, yakni Alif dan Lam saja yang termasuk. Coba kita susun angkanya, dari bawah ke atas menjadi 2240. Maka akan terlihat 2240, adalah perkalian dari angka 7, yaitu 2240 sama dengan 7 kali 320. Hal yang sama juga berlaku pada ayat di akhir surah Anas. Minal jinnati wa Anas. Akhir ayat terdiri dari 4 kalimat yaitu Min, Al-Jinnati, wa, Anas. Kalimat min sama dengan 2 huruf. Al-Jinnati sama dengan 5 huruf. Wa sama dengan 1 huruf. Anas sama dengan 5 huruf. Gabungkan menjadi 5152, ini adalah hasil dari perkalian angka 7 juga. 5152 sama dengan 7 kali 736. Lihatlah keajaiban ini. Siapakah manusia ataupun makhluk yang mampu menandingi Al-Quran Kalamullah ini? Tak ada satupun, itulah jawabannya. Karena Allah memang Maha Esa dalam segala hal.